إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بسنة يوم الدين أيها الناس اتقوا ربكم فإن الله تعالى قد قال في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini adalah tanggal 8 Sya'ban menurut penanggalan Ummul Qura, yang artinya para jamaah sekalian azallahu yakum, semakin dekat kita dengan Ramadan. Padahal para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perasaan baru kemarin kita meninggalkan Ramadan, perasaan baru kemarin kita merayakan Idul Fitri, namun ternyata Ramadan akan datang lagi. Maka sungguh cepat waktu berlalu para jamaah sekalian, dan otomatis dengan cepatnya waktu berlalu, cepat juga umur kita berkurang para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tidak ada yang pasti para jamaah. Tidak ada yang pasti. Orang yang kaya bisa Allah jadikan miskin dalam waktu sekejap. Orang yang punya backingan kuat dari pemerintahan, Allah turunkan pemerintahan dan dia tidak punya backingan. Allah berikan dia kekuatan sebelumnya kemudian jadikan lemah. Tidak ada yang pasti kecuali kematian. Dan kalaupun hidup, yang pasti adalah dia akan menua. Dan kalau menua para jamaah sekalian azanallahu yakum, Allah berikan tanda kepada diri kita, ke badan kita, bahwasanya badanmu itu lemah dan badanmu itu adalah badan yang siap untuk rusak dan mati. Oleh karena itu Allah mengirimkan penyakit, Allah mengirimkan tidak nyamanan semakin lama ketika usia kita semakin menua. Oleh karena itu para jamaah sekalian azanallahu yakum, kita pun tidak tahu apakah Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir kita ataukah tidak demikian. Tentu kita selalu berharap semoga Allah memberikan kita usia yang panjang, tapi takdir hanya Allah yang tahu. Kita lihat para jamaah sekalian, banyak kematian mendadak, dan kita tahu bukan hanya orang dewasa atau tua saja yang meninggal dunia. Kita lihat anak-anak kecil sudah cuci darah, ya. Kemudian kita lihat orang-orang yang meninggal mendadak, kemudian kita lihat kecelakaan di mana-mana. Kita tahu Nabi SAW pernah menyampaikan, di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah hilal akan terlihat nyata, sehingga dikatakan ini sudah tanggal 2. Masjid-masjid akan dijadikan sebagai tempat jalan-jalan dan munculnya atau banyaknya kematian mendadak. Oleh karena itu para jamaah sekalian azanallahu yakum, kita pun bisa melihat orang ingin sehat dengan cara berolahraga, tapi malah dengan olahraga itu jantungnya kumat dan dia pun meninggal dunia. Maka sekali lagi kita tidak bisa pede, kita perlu untuk menjadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang maksimal para jamaah azanallahu yakum. Kita perlu tahu bahwa pada bulan Ramadan, kita ingatkan diri kita lagi para jamaah, bahwa pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian para jamaah sekalian, bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Nabi SAW menyampaikan, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita disyariatkan berpuasa para jamaah. Sedangkan orang yang berpuasa berhak untuk memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan. Disebutkan Nabi bersabda, surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang yang berpuasa. Kemudian orang yang berpuasa juga akan mendapatkan pengampunan dosa. Nabi SAW pernah menyampaikan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari iman dan didasari mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Tidak cukup sampai di situ para jamaah sekalian, amalan puasa akan memberikan
kita atau dia akan menjadi syafaat di hari kiamat kelak. Nabi SAW pernah bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Oleh karenanya, perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran pun berkata, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Oleh karenanya, perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Maka syafaat keduanya pun diperkenankan. Para jamaah sekalian azallahu yakum, puasa juga merupakan penghalang dari siksa neraka. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada berbagai macam orang di bulan Ramadan. Ada yang maksimal, ada yang tidak maksimal, ada yang pertengahan. Yang maksimal kita bisa melihat mereka bisa menghatamkan Al-Quran, mereka bisa mempelajari banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Tapi ada juga yang tidak maksimal, berpuasa di hari pertama, hari kedua, kemudian tidak berpuasa seterusnya. Bahkan ada orang-orang yang pertengahan para jamaah sekalian, mereka kadang puasa dan kadang tidak. Mereka kadang ikut tarawih dan kadang tidak. Maka sekali lagi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dunia kita lihat orang yang bekerja keras, orang yang investasi leher ke atas dengan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan dunia, dia akan kaya raya. Kami ingatkan sekali lagi, tidak semua orang yang belajar di dunia ini, tidak semua orang yang bekerja di dunia ini bisa menjadi kaya raya. Itu semua bergantung, diantaranya adalah karena ijtihadnya, totalitasnya ketika dia belajar untuk mencari uang, totalitasnya ketika dia bekerja, maka akan nampak hasilnya. Orang tidak akan sadar bahwasanya akhirat pun sama para jamaah sekalian. Sama-sama orang itu mengamalkan, tapi ada yang maksimal dan ada yang tidak maksimal. Cuma masalahnya pembedanya adalah di akhirat tidak kelihatan, tapi di dunia kelihatan, sehingga orang bisa fokus untuk duniawi, tapi akhirat tidak fokus di situ karena mereka tidak melihatnya secara langsung. Tapi yang jelas para jamaah sekalian, azanallahu iyyakum, ketika kematian tiba yang itu tidak disangka-sangka, maka dia akan terkaget-kaget. Orang yang meninggal para jamaah sekalian, orang yang baik dia ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki lagi, memperbanyak lagi kebaikannya. Dan orang yang buruk jelas dia ingin memperbaiki amalannya sehingga dia menjadi orang yang beruntung di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebutkan dalam suatu riwayat para jamaah sekalian, orang yang banyak ujiannya di dunia, dia mendapatkan kenikmatan lebih. Sedangkan orang yang ujiannya sedikit di dunia, dia iri dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia. Akhirnya dia berkata, seandainya aku hidup lagi di dunia, aku ingin kulitku ini digaruk dengan besi supaya ini menjadi ujian bagiku dan aku mendapatkan kenikmatan yang besar. Intinya para jamaah sekalian, sebagaimana dunia perlu perjuangan, akhirat juga perlu perjuangan. Maka kita tidak perlu selalu husnudzon kepada Allah seakan-akan kita pasti akan masuk surga. Itu bukanlah orang yang muslim yang sejati para jamaah sekalian. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, seseorang itu akan menjadi rusak bila dia melihat dirinya sudah menjadi orang yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang selalu sadar akan diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam bi sunnati ila yaumiddin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kunci sukses kita di bulan Ramadan adalah kita mendapatkan keberkahan waktu. Dan untuk mendapatkan keberkahan waktu, yang pertama kita harus mengingatkan diri kita bahwa usia adalah sesuatu yang dijadikan sandaran terjadinya hisab. Allah mengatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian itu sia-sia dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, kita harus menghindari maksiat sebisa mungkin supaya kita diberi keberkahan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Yang ketiga para jamaah sekalian, seseorang tidak mendapatkan keberkahan waktu kalau dia meremehkan waktu itu sendiri. Padahal Allah
tidak sekali dua kali bersumpah dalam Al-Quran dengan waktu tertentu seperti wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, kemudian wal fajri wal layalin ashr, kemudian wad duha wal laili idza yaghsha, kemudian wal asr innal insana fi khusr. Kemudian para jamaah sekalian, termasuk sebab yang menarik keberkahan adalah takwa kepada Allah. Yang kemudian para jamaah sekalian, termasuk hal yang akan menjadikan kita mendapatkan keberkahan waktu adalah berteman dengan orang yang soleh. Dan yang terakhir para jamaah sekalian, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan waktu, kita jujur kepada Allah. Jujur dalam tekad, dalam bentuk kita mengumpulkan niat dan tidak ragu. Jujur dalam beramal, dalam bentuk kita mengeluarkan seluruh usaha, totalitas, dohir dan batin, fokus pada sesuatu yang kita ingin persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sejujur-jujurnya orang adalah orang yang ikhlasnya benar dan tawakalnya juga benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabat wat tabi'in wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'al al-waritha minna waj'al sarana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nar masirana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.